Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozikwana dari kelas 2B Teknik Informatika dari kampus Politeknik Unpad. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan QGIS desktop dalam pembuatan peta berbasis website. Nah, di sini kita buka dulu QGIS-nya. Nah, pada sebelumnya saya telah membuat peta yang akan dijadikan peta berbasis website ya. Nah, untuk peta berbasis website kita memerlukan web map. Di sini kita menggunakan web map. Kita mendapatkannya di mana gitu kan. Kita mendapatkannya di plugins manager. Lalu kita cari ini QGIS to web. Nah, cara menginstalnya gimana gitu kan? Cara instalnya kita klik all atau not install ya, install it sama aja. Kita bikin QGIS to web. Nah, karena saya sudah menginstalnya, jadi tulisannya reinstall plugins. Nah, lalu jika teman-teman ingin membuat sebuah peta web yang berbasis online, teman-teman dapat pakai quick map service. Lalu kita lanjut pada petanya. Pada petanya menggunakan dua layers di sini, yaitu peta geologi dan peta OpenMapStreet. Peta geologi ini adalah peta dasar yang akan kita menjadikan acuan pada peta berbasis web kita. Di sini data atau tipe data dari peta geologi ini ada SAP, di mana yaitu peta buta, teman-teman. Lalu kita menggunakan di sini juga yaitu OpenStreetMap. OpenStreetMap ini saya ibaratkan sebagai landasan atau sebagai wadah bagi peta geologi agar bisa menentukan lokasi yang kita tentukan. Nah, di sini kita tentukan di properties. Di sini kita menggunakan tipe kategoris di sini. Nah, di sini juga ada beberapa tipe, kita menggunakan tipe kategori saja. Lalu untuk daerah kita harus menggunakan name. Kita ada beberapa pilihan juga di sini, teman-teman. Ada simbol, nama, dan kelas. Kita menggunakan nama. Lalu pada color RAM-nya kita menggunakan random. Nah, di random pun ada beberapa pilihan sebenarnya. Dan juga ada lagi lebih banyak lagi pilihan. Lalu itu kita menggunakan label, kita aktifkan di sini label. Lalu kita pilih nih salah satu dari sini. Nah, saya menggunakan buffer di sini, saya centang, lalu di apply, lalu oke. Sudah di-okekan, lalu kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita klik create web map yang tadi kita download, yang nama pluginsnya yaitu QGIS to web. Sekarang kita klik. Di sini ada beberapa settingan, layar group, appearance, export, setting, dan help. Nah, di sini kita pada layers and groupnya kita menggunakan inline label. Nah, di sini name-nya juga inline label. Inline label itu agar jika kita menunjuk sebuah daerah di sini yang telah kita tentukan menggunakan peta geologi tadi, maka dia akan menggunakan informasi yang kita butuhkan di situ. Nah, jika sudah dibikin inline semuanya, kita update preview. Nah, update preview ini kita akan tahu nih bentuk dari peta yang akan kita butuhkan nanti, yang kita hasilkan gitu.
Nah, di sini lalu kita akan berpindah untuk pada layers and groupnya. Sebelumnya kita harus pada mode open layers ya teman-teman. Lalu kita pindah ke Appress. Appress ini kita lalu pindah ke leaflet ini. Leaflet ini. Nah, di sini ada beberapa settingan gitu ya teman-teman. Yaitu ada add address search, yaitu dimana kita bisa mencari tempat seperti Google Map teman-teman. Nah, di sini bisa dapat seperti kacamata besar. Di sini kita akan bisa mencari wilayah yang kita inginkan. Nah, lalu di sini juga ada collapse set. Collapse set ini untuk bagian bisa dibilang bagian dari legenda dari peta. Kalau kita membuat collapse set ini, maka bagian ini dia tidak perlu ditekan teman-teman untuk bisa keluar seperti ini informasinya. Kita perlu menekankan kursor kita aja, lalu dia akan mengeluarkan informasi yang kita butuhkan. Nah, di sini lanjut beberapa atribut ini. Nah, di sini ada geolocate user. Nah, ini bagian sini teman-teman. Nah, ini akan mendeteksi di mana keberadaan kita nantinya. Lalu high cover ini untuk kita jika menunjuk bagian dari peta yang kita tentukan sebelumnya, yaitu peta geologi. Kan ada beberapa part atau beberapa tempat. Maka jika kita dekatkan kursor ke sana atau tunjuk sana, dia akan berwarna kuning tuh. Lalu di sini kita juga dapat untuk template-nya kita pakai full screen biar lebih luas gitu teman-teman. Di sini kita menggunakan short magic ya. Nah, ini WG background-nya ini untuk bagian-bagian item-item ini teman-teman. Item-item membantu kita untuk memudahkan kita mencari daerah melalui map kan. Ini tidak perlu kita setting lagi. Lalu di bagian export teman-teman, di bagian export ini ada dua bagian, yaitu export to folder atau export to FTP site gitu. Jika teman-teman membuat sebuah peta menggunakan folder atau menyimpannya ke folder langsung, maka orang yang akan mengakses peta nantinya tidak perlu menggunakan kata sandi teman-teman. Nah, lalu jika kita mengekspornya menggunakan to FTP site, maka orang tersebut akan memerlukan sandi yang kita buat. Nah, lalu jika sudah diekspor, lalu kita akan masuk ke ini sebelumnya sudah disimpan ya teman-teman. Nah, di sini akan kita lihat teman-teman, di sini disimpan di mana itu, di ASUSTAF, app data, lokal, tab, Engage web gitu kan. Di sini ya sudah. Teman-teman juga bisa menentukan di mana menyimpannya dengan mengklik titik 3 ini. Nah, lalu teman-teman akan tahu nih di mana dia tersimpan gitu ya kan. Nah, kita close saja soalnya sudah disimpan sebelumnya itu. Lalu kita pergi ke penyimpanan gitu. Saya sudah menyimpan sebelumnya dari peta yang telah saya buat gitu. Ya, kita klik. Ini peta yang telah saya buat. Nah, di sini memberitahu wilayah yang kita tadi menjadi acuan utama ya teman-teman. Peta utama yang kita jadikan acuan untuk membuat peta. Nah, selebihnya ini adalah wilayah peta, wilayah
sekitar peta, teman-teman. Wilayah sekitar peta yang kita buat gitu ya. Lalu ini berada di Jawa Tengah, teman-teman, di dekat Surakarta, Jawa Tengah. Nah, di sini teman-teman juga bisa menentukan wilayah yang ingin teman-teman cari gitu, teman-teman. Seperti saya berasal dari Sumbar, yang membuat Sumbar, Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Nah, dia akan menentukan. Nah, di sini teman-teman, Sumatera Barat. Nah, ini pas kan. Teman-teman juga bisa mencari di mana wilayah teman-teman sekarang gitu ya kan. Kita klik ini, lalu ini this file wanted to know your location. Ini filenya meminta wilayah kita di mana gitu, kita allow-kan aja. Nah, lalu akan keluar kita berada di sini teman-teman, di kompleks ya teman-teman, kompleks. Berada di sini dekat SD Teladan. Ini TK Pertiwi. Oke. Nah, lalu kita bisa kembali lagi. Kita bisa mengurang ke ini. Nah, teman-teman, berarti saya berada di Riau ya teman-teman sekarang. Nah, lalu teman-teman bisa menggunakan measure instant and area gitu ya kan. Kita dapat menandai dari lokasi yang kita tentukan sebelumnya gitu. Vector on location. Dia akan memfokuskan ke daerah yang kita tentukan. Seperti ini nanti. Kalau misalnya kita buka lagi, dia akan seperti ini. Dia akan memberi tanda ini. Nah, sekian video saya tentang penjelasan mengenai QGIS, mengenai pembuatan peta berbasis web. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.